Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, jujur aja nih, kalau dengar kata Pancasila, pasti yang terlintas di kepala kalian tuh upacara bendera hari Senin yang panas terik, atau hafalan buku sejarah yang bikin ngantuk kan? Tapi gimana kalau ternyata selama ini kita salah sangka? Hari ini kita nggak bakal belajar sejarah pakai cara yang ngebosenin. Kita bakal bedah tuntas Pancasila, tapi sebagai semacam aplikasi navigasi, atau bahkan cheat code paling ampuh buat survive dan menangin kacaunya dunia nyata. Siap-siap aja karena materi ini bakal benar-benar ngubah cara kalian ngelihat kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita selami bareng-bareng. Coba ngaku deh, siapa di sini yang sering banget ngerasa kesal sama aturan di rumah atau di sekolah? Kayak harus pulang jam seginilah, nggak boleh main HP pas makan, atau rambut harus dipotong rapi banget di sekolah. Buat kita yang lagi masa-masanya cari jati diri, aturan-aturan ini tuh rasanya kayak rantai yang ngekang kebebasan banget kan? Kalian pasti sering mikir, buat apa sih aturan super ribet ini dibikin? Kenapa kita nggak bisa hidup bebas semau kita aja? Nah, bayangin kalian lagi main game online multiplayer, terus tiba-tiba semua aturannya dihapus. Semua orang bebas pakai cheat, saling serang tanpa alasan yang jelas, nggak ada wasit sama sekali. Apa yang bakal terjadi? Kaos, kekacauan total. Servernya pasti langsung hancur. Begitu juga di dunia nyata, teman-teman. Tanpa adanya sistem dan aturan yang disepakati, kehidupan bermasyarakat kita cuma bakal jadi kekacauan yang penuh konflik. Bedanya tuh kelihatan banget kan? Dunia tanpa aturan cuma bawa kebingungan, sementara masyarakat yang punya sistem itu bisa berkolaborasi dan hidup damai. Dan inilah yang ngebawa kita ke alasan kenapa kita butuh yang namanya sistem navigasi level pertama di negara kita. Ibarat sebuah game, sekarang kita masuk ke level 1, yaitu dasar negara. Ini dia fondasi bangsa kita. Yang benar-benar menarik dari poin ini adalah, coba kalian bayangin, negara Indonesia ini kayak gedung pencakar langit yang super megah. Gedung setinggi dan segede apapun, kalau dibangun di atas tanah lumpur tanpa fondasi yang kuat, ya pasti bakal langsung ambruk. Nah, istilah yang dipakai sama Bung Karno di pidatonya tanggal 1 Juni 1945 buat fondasi ini adalah filosofi Grondslag. Agak susah ya nyebutnya, tapi intinya istilah bahasa Belanda ini tuh berarti fundamen filsafat, atau pemikiran paling dalam yang jadi alas tempat kita ngediriin negara Indonesia yang kekal. Jadi lambang Garuda itu bukan cuma sekedar gambar burung biasa loh, itu adalah simbol dari fondasi hukum tertinggi kita. Setiap aturan, mulai dari undang-undang dasar sampai peraturan lalu lintas, semuanya harus berakar balik ke fondasi ini. Tapi, mending kita bawa konsep fondasi nasional yang gede banget ini langsung ke ruang tamu rumah kalian aja. Gimana sih cara pelajar SMP mempraktikkan dasar negara? Gampang banget. Mulainya dari rumah. Ngehormatin aturan yang dibikin orang tua, ngebantu mereka tanpa harus disuruh-suruh dulu, dan biasain beribadah sesuai nilai ketuhanan. Nah, itu semua adalah bentuk nyata dari penerapan Pancasila loh. Waktu kalian patuh sama jam malam di rumah, sebenarnya kalian lagi ngelatih diri buat menghormati fondasi hukum yang jauh lebih besar di masyarakat. Singkatnya, kalian udah mempraktikkan dasar negara. Lanjut, sekarang kita naik ke level 2, yaitu pandangan hidup. Ini ibarat kompas internal kita. Di level ini, permainannya sedikit berubah. Dari yang tadinya soal aturan di luar, sekarang jadi kompas di dalam hati kita sendiri. Poin krusialnya adalah sebuah konsep yang disebut Weltanschauung, yaitu bahasa Jerman, yang gampangnya berarti pandangan dunia atau kompas internal. Sebagai wawasan yang komprehensif, pandangan hidup ini tuh serangkaian nilai luhur yang jadi pedoman kita. Maksudnya gini, pas kalian lagi di persimpangan jalan, misalnya ngelihat teman lagi nyontek atau nemu dompet jatuh di jalan. Nah, kompas internal inilah yang bakal berbisik dan ngasih tahu arah mana yang benar dan mana yang salah. Pancasila benar-benar ngebantu kita mecahin masalah sehari-hari dengan tepat. Dan tahu nggak sih bagian paling kerennya? Kompas ini tuh bukan konsep alien yang tiba-tiba jatuh dari langit. Para pendiri bangsa kita nemuin istilah causa materialis. Artinya, materi atau nilai-nilai dalam Pancasila itu digali dan diekstrak langsung dari keberagaman masyarakat Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai ini kelihatan banget dari anak-anak dengan berbagai latar belakang suku dan agama. Toleransi, gotong royong, religiusitas, itu semua udah jadi budaya yang mendarah daging di Nusantara jauh sebelum negara kita ini merdeka. Jadi nilai-nilai itu asalnya emang murni dari kita, oleh kita, dan ya buat kita juga. Terus pertanyaannya, gimana cara kita pakai kompas ini buat survive di medan pertempuran yang namanya sekolah? Gampang. Pertama, hargain latar belakang teman yang beda agama atau suku. Kedua, kalian harus berani stand up atau ngelawan yang namanya bullying, karena itu udah jelas-jelas ngelanggar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga nih, kalau ada tugas kelompok, tolong banget jangan jadi free rider alias cuma numpang nama doang ya. Terapin tuh semangat gotong royong biar kerjaan kerasa lebih ringan. Nah, ini semua adalah cara nyata kalian make kompas internal kalian waktu lagi di sekolah. Akhirnya, kita sampai di pilar konseptual terakhir, level 3, yaitu ideologi negara. Ini adalah peta masa depan kita.
Kalau dasar negara itu ibarat fondasi dan pandangan hidup itu kompasnya, maka ideologi negara adalah peta utamanya. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan gimana konsep dasar negara kita bekerja. Istilah ideologi sendiri asalnya dari kata idea yang berarti gagasan atau cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Jadi ideologi negara itu semacam roadmap atau peta jalan mendasar tentang cita-cita yang pengen banget kita capai bareng-bareng. Ini bukan sekedar impian kosong aja loh, tapi seperangkat gagasan terstruktur yang benar-benar bisa ngedorong kita buat maju dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Terus kemana sih peta jalan ini bakal ngebawa kita? Destinasi akhirnya jelas banget, mencapai keadilan sosial dan kemakmuran bersama. Tujuan negara kita didiriin tuh bukan supaya 1 atau 2 orang aja yang kaya raya sendirian sambil nginjek yang lain. Nggak sama sekali. Destinasinya itu sebuah keadaan di mana kesejahteraan dan hasil pembangunan benar-benar bisa dirasain dan dinikmatin sama seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Intinya, kita semua pengen menang bareng-bareng. Tapi tunggu dulu nih, perjalanan ini pastinya nggak akan gampang. Gimana coba, kalau di tengah jalan, pas kita lagi ngikutin peta itu, tiba-tiba kita dicegat sama monster atau semacam raja terakhir di dunia modern ini, musuh-musuh yang diam-diam berusaha narik kita keluar dari peta, ngejauhin kita dari tujuan kemakmuran bersama, dan malah bikin kita tersesat di dalam keegoisan kita sendiri? Nah, kenalin nih boss fight semasyarakat modern kita, konsumerisme dan hedonisme. Konsumerisme itu tuh kayak keinginan buat terus-terusan beli barang yang sebenarnya nggak kita butuhin, cuma demi pamer atau FOMO ngikutin tren di medsos doang. Sementara hedonisme, itu gaya hidup yang cuma ngejar kesenangan sesaat. Coba deh bayangin betapa bertolak belakangnya nih. Di satu sisi, ideologi kita ngajarin gotong royong dan keadilan sosial, hidup rukun saling ngebantu. Tapi di sisi lain, bos-bos modern ini seakan-akan nyuci otak kita buat jadi egois, boros, dan cuma peduli sama kesenangan sendiri. Kalau kita sampai kalah dari mereka, wah tujuan bangsa kita bisa hancur berantakan. Mari kita lanjut dan lihat gimana ini ngebangun taktik kemenangan kalian. Buat ngalahin para modern bosses ini, kalian butuh toolkit dari Pancasila. Pertama, bernalar kritis. Sebelum check out barang cuma karena lagi tren, tanya dulu ke diri sendiri, gue beneran butuh ini nggak sih? Atau cuma takut ketinggalan zaman aja? Kedua, bedain mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang cuma keinginan impulsif doang. Mending simpan uang kalian buat hal yang jauh lebih bermakna. Dan ketiga, bangun empati. Daripada ngehamburin uang buat kesenangan instan, coba alihin energi itu buat bergotong royong ngebantu orang-orang di sekitar kalian yang mungkin lagi kesusahan. Nah, itulah cara paling ampuh buat menangin pertarungan ini. Sekarang, masuk ke tahap terakhir. Saatnya pelajar beraksi. Karena di sini, kalianlah karakter utamanya. Teman-teman, ingat ya, kalian itu bukan NPC atau cuma karakter figuran di negara ini. Kita sendirilah yang megang kendali. Jadi, setelah membedah semua materi ini, saya punya satu tantangan besar nih buat kalian. Apa sih satu perubahan kecil yang bakal kalian mulai hari ini buat melevel up Pancasila game kalian? Apakah itu bakal lebih menghargai orang tua di rumah, berhenti ngejekin temen di kelas, atau nahan diri buat nggak beli barang-barang yang nggak penting? Jadikan Pancasila sebagai cheat code kalian mulai sekarang, dan lihat sendiri gimana hidup kalian, juga orang-orang di sekitar kalian, pelan-pelan berubah jadi jauh lebih baik. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya, dan pastinya, teruslah semangat belajar.